Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Dharmasraya. Saya sendiri Riel Filia SPDI. Tugas kami adalah praktek coaching supervisi akademik dengan PP Ibu Ismawati SPD dan Pasil Ibu Suryani ST MPD. Di sebelah kanan saya ada saya Ibu Isnila dari SD 01 Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Di sebelah sini saya ada Saya Ibu Febilina dari SDN 03 Kota Besar, PDP Angkatan 11. Demikian perkenalan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nila. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu Nila. Hari ini kita akan melakukan coaching ya. Bagaimana Bapak Ibu Nila sudah siap? Insya Allah saya siap Bu. Jadi berhubungan dengan tugasnya, saya sebagai observer, beberapa hal akan saya tanyakan nantinya kepada Bu Nila. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin ya. Ya Bu. Kira-kira bagaimana perasaannya? Ya waktu pertama kita mengadakan coaching kemarin ya Bu, perasaan saya ya sudah merasa lega. Tapi saya belum puas Bu, sebab kami baru-baru pertama mengadakan coaching dengan teman ya Bu ya. Jadi masih mengambang lah gitu Bu. Oh ya, kira-kira di apa ya? Baik, tadi kan masih mengambang ya. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga kegiatan kali ini bisa berjalan lancar ya. Alhamdulillah Bu. Nah, baik, selanjutnya dalam proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang harus dilakukan nantinya, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan. Kira-kira Bu Nila kurang yakinnya di bagian mana ya? Ya kurang yakin sekarang ini ya di bagian permasalahan-permasalahan yang akan kita kita menuju tujuannya gitu. Baik, jadi Ibu merasa di bagian present ya yang perlu dikembangkan ya Bu Nila. Iya Bu. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching ini nanti? Ya Bu, yang saya inginkan dari coaching ini ya Bu, nanti supaya apa yang permasalahan yang kita hadapi yang juga bisa kita tuntaskan secara lancar atau berjalan dengan secara lancar. Kemudian kita menanyakan bagaimana nanti apa-apa yang dilakukan oleh si coaching. Baik, semoga coaching kali ini akan berjalan lancar ya Bu Nila. Ya, Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu melakukan coaching. Saya sebagai observer nanti akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Ya, apakah sudah sesuai nantinya dengan alur tirta, untuk bagian present nantinya akan biasa aja atau justru meningkat lebih baik nantinya Bu. Iya. Nah, silakan melanjutkan coachingnya ya Bu. Iya Bu. Masuk ke nah, nampaknya kok aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nila. Bagaimana keadaan Bu Elvi sekarang? Alhamdulillah baik, Bu Nila. Dengar-dengar Ibu tadi ada yang mau diceritakan ya, apa itu Bu? Baiklah Bu Nila. Ini ada sedikit permasalahan yang terjadi di kelas saya, begitu ya Bu Nila. Iya. Di kelas saya itu terdapat anak yang berkebutuhan khusus ya Bu Nila, itu ada 2 orang ya. Dari pembelajaran yang saya lakukan Bu Nila, anak yang berkebutuhan khusus ini sepertinya memang perlu kita perhatikan lebih begitu Bu Nila. Jadi kalau misalkan pembelajaran yang kita lakukan memang harus lebih menyenangkan Bu, supaya dia lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi masih, kalau yang dilihat sekarang masih sering termenung gitu loh Bu. Jadi kadang agak dipisahkan oleh teman-temannya. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang itu ada anak yang berkebutuhan khusus ya Bu ya. Ada sekitar 2 orang tadi ya Bu ya. Sekarang bagaimana tujuan Ibu supaya anak itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk dia Bu, supaya dia bisa aktif lagi. Oke Bu Nila.
dari saya analisa, kemudian pertama sekali saya melakukan tes diagnostik begitu ya Bu. Jadi awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya melakukan tes diagnostik. Tujuannya ini Bu Nila supaya saya bisa mengetahui latar belakang anak ini sebelumnya. Jadi kalau kita sebagai guru tentunya perlu mengetahui latar belakang anak begitu ya. Dengan kita mengetahui latar belakang anak, maka kita akan memudahkan dalam menyusun modul pembelajaran yang akan kita lakukan begitu. Oh begitu ya Bu ya. Sekarang kira-kira apa solusi Bu untuk bagaimana anak ini bisa belajar lagi Bu? Atau bagaimana anak ini bisa aktif lagi gitu Bu, supaya dia tidak akan minder apabila dia mengikuti pelajaran bersama teman-temannya gitu. Yang sudah saya lakukan yang pertama Bu, anak yang berkebutuhan khusus ini sudah saya letakkan di bagian depan gitu Bu. Jadi lebih mudah terjangkau oleh kita. Yang pertama yang berkebutuhan khusus ini penglihatannya Bu. Jadi kalau saya letakkan dia di bagian belakang, maka itu papan tulis itu tidak akan terlihat dengan jelas gitu. Jadi saya berikan solusi dan saya berikan supaya dia itu bisa duduk di bagian depan, dan saya juga menyampaikan kepada murid yang lain, teman kita ini memang perlu kita perlakukan lebih daripada yang lain. Wah, kira-kira yang Ibu lakukan tadi apakah sudah mulai nampak Bu atau berhasil gitu Bu? Nah, dari yang sudah saya lakukan ini Bu Nila, ini sudah nampak lebih baik daripada dia duduk di belakang begitu Bu. Kemudian dalam pembelajaran berkelompok, anak yang berkebutuhan Nah, kita beri upload ya untuk kegiatan coaching kita hari ini. Nah, untuk Ibu Ismila dan Ibu Eti tadi sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat pada alur ceritanya pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan pada coaching pada hari ini. Praktek coachingnya sudah Bapak Ibu lakukan tadi kan, khususnya pada tadi. Nah, menurut Ibu Nila, apa indikator keberhasilan dari diskusi kita pada hari ini? Ya, indikator kita pada hari ini yaitu Bu Elvi itu sudah mencapai titik permasalahannya dan menyelesaikan. Baik, jadi untuk rencana aksi, solusi nantinya Bu Bismillah yang lakukan sendiri pada pembelajaran nantinya ya. Kemudian tadi disampaikan bahwa mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Ibu Bismillah tadi sudah dapat melakukannya dengan baik karena kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching dan memberi pertanyaan yang berbobot. Kemudian akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tadi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun secara maksimal. Ya betul Bu, betul Bu Lina. Ya, terima kasih ya Ibu Nila. Saya selaku coach tadi kepada Bu Elvi selaku coach atas praktek coaching kita hari ini dan memberi pelajaran pada kita semua. Jadi coach memang harus memperhatikan kompetensinya sehingga tercipta nanti solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Agar nanti supaya ada perubahan di dalam kelas. Luar biasa sekali. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentu Bu Dina harus melakukan komitmen. Kira-kira komitmen apa saja yang sudah Ibu lakukan? Ya, Bu. Dalam hal ini saya akan melibatkan kepala sekolah ya Bu. Kemudian berkolaborasi tadi dengan teman sejawat ya Bu. Kemudian tanpa adanya kerjasama ini tidak mungkin keberhasilan ini akan kita dapatkan. Iya Bu Lina, kira-kira Bu Lina sudah mendapatkan solusi atas permasalahan Bu Lina? Iya Ibu, saya merasa permasalahan seperti ini kan
kan tadi dengan mempelajari matematika dasar, dengan menyusuri, saya telah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi tadi. Luar biasa sekali ya Bu Ina ya. Saya mendoakan semoga masalah Bu Ina cepat selesai dengan strategi komitmen yang Bu Ina terapkan tadi. Mudah-mudahan itu nantinya bisa menjadi solusi dan bisa membangkitkan semangat anak-anak kita. Terima kasih Bu Ina sudah berkonsultasi atau bekerja sama. Saya yakin Bu Ina ini adalah guru yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan hasil diskusi kita pada hari ini mendapatkan hasil yang baik semoga kita. Terima kasih kembali ya Budi telah memberikan saya telah berkolaborasi sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini Budi. Terima kasih, nanti bila ada waktu saya akan berkolaborasi dengan Budi lagi untuk menanyakan hal-hal yang saya alami nantinya. Baik Bu Ina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Saya dan Bu Rie sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur cerita pada percakapannya itu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya Ibu sudah detail selaku coach ya Bu ya. Menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Mungkin ya Bu ya, indikator dari keberhasilan dari diskusi ini bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi dalam mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Kemudian dia sangat leluasa dalam dari pendapat tersebut bisa diambil langkah itu rencana aksi yang sudah Baik ya Bu ya. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan dilakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Ibu Lina sampaikan bahwa ia ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengatasi bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini, ada memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan semaksimal mungkin ya Bu ya. Ya Bu, betul sekali. Terima kasih kepada Ibu Rie yang selaku coach dan Ibu Lina selaku coaching atas praktik coachingnya hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Untuk hari ini rencananya Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Bagaimana Bu, sudah siap? Oke. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu lakukan kemarin ya Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Setelah melakukan coaching, saya merasa kurang empuk yang bukan. Baik Bu. Oke ya. Untuk selanjutnya hari ini kita ada 3 kompetensi yang harus kita lakukan. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Ibu Lina masih kurang di bagian yang mana Bu? Saya
masih kurang di kurikulum Baiklah Ibu, mungkin Ibu masih merasa kurang di bagian present atau kehadiran penuh. Berarti itulah yang akan Ibu kembangkan pada hari ini ya Bu. Oke. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching hari ini? ya, yang pastinya Bu, saya menginginkan coaching nanti, saya berharap ada solusi terbaik nantinya dalam permasalahan yang terjadi. Oke, baiklah Bu. Semoga coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu akan melakukan coaching dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah hal ini sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya bagian present lah yang akan nantinya menjadi kunci utama ya Bu ya, karena itu tadi yang merasa kurang. Nah, saya persilakan Ibu yang akan melakukan coaching dengan Ibu sendiri. Terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Kembaliin kok kan? Assalamualaikum Bu Nila, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Lina. Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Kemarin Bu Nila mengirimkan saya ya, jadi kira-kira ada apa Bu Nila? Iya ini Bu, saya WA Ibu kemarin mau ingin mengungkapkan suatu permasalahan atau menceritakan suatu permasalahan dengan Ibu. Kemarin saya ada permasalahan ya Bu ya di rumah sekolah. Tapi permasalahan ini sudah kami bahas, tapi belum juga tuntas. Jadi saya meminta pendapat sama Ibu. Jadi permasalahan di kelas ya. Ya. Jadi sore ini kita dalam pembelajaran apa tadi Bu? Ini Bu tentang lingkungan sampah. Lingkungan sampah ya. Jadi apa yang Ibu Nila dapatkan dari percakapan ini? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan ini ya Bu ya, saya ingin bagaimana cara kita mengatasi sampah supaya anak-anak ini bisa menjaga kebersihan begitu Bu, di lingkungan sekolah, di lingkungan di dalam kelas, begitu Bu, bagaimana caranya gitu. Oh ya, jadi sore ini Bu Nila akan mendapatkan solusi yang terbaik ya. Kira-kira dari percakapan ini permasalahan yang kira-kira Ibu sudah menelusuri apa penyebab dari permasalahan yang Ibu hari ini? Ya sudah ya Bu ya. Kemarin kan anak-anak ini kami imbau, kami panggil atau kami beri pencerahan bersama-sama guru-guru lain, anak-anak Ibu, bagaimana caranya kamu untuk mengatasi sampah supaya tidak berserakan, biar dalam lokal, biar di luar. Kemudian kami tanya sama anak-anak, tolong ya anak-anaknya kalau sesudah makan, apalagi sampah kita ini kan banyak sampah organik, memakai memakai pembungkus atau memakai tempat-tempat kecil seperti plastik. Jadi kami ingatkan kepada anak-anak, tolong setiap sesudah makan tolong masukkan sampah ke tong sampah. Tapi malahan ada juga ya Bu, beberapa anak yang tidak mengindahkan kami gitu Bu. Oh begitu ya Bu Nila. Iya Bu. Anak-anak memang seperti itu ya Bu Nila. Kadang-kadang kita harus terus mengulang kembali. Oh ini sampah nak, kemarin ini kita ulang lagi. Tidak bosan-bosannya kita ya Bu Nila. Iya Bu, iya Bu Iya. itu Bu. Jadi kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari anak-anak tersebut supaya mereka lebih lagi dalam membersihkan lingkungan nantinya? Ya, rencana kami ya Bu ya, kami akan memberitahu kepada anak-anak untuk mengatasi sampah ini. Kami suruh anak-anak ini membawa tempat atau wadah, seperti bisa membawa tempat nasi atau piring lah gitu dari rumah, dan sendok. Tujuan kami ya Bu ya untuk mengatasi atau menanggulangi sampah tersebut lagi. Kalau dia memakai tempat untuk apa yang dia beli, akan akhirnya sampah tidak terlalu banyak berserakan di halaman sekolah dan di dalam ruangan kelas Bu. Oh ya begitu ya.
Kalau begitu, rencana ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Ya rencana ke depannya ya begitu Bu, kami akan memisahkan Bu, mana yang sampah organik, mana yang sampah organik supaya anak ini tahu apa kegunaan sampah organik dan apa kegunaan sampah aorganik. Dan kami akan melaksanakan suatu kelima yaitu dengan membuat suatu tindak lanjut seperti menanggulangi sampah organik. Bisa kita buat suatu karya gitu ya Bu ya. Suatu karya seperti membuat bunga dari plastik atau membuat bentuk-bentuk pot dari botol-botol minuman atau tutup-tutup botol gitu Bu. Suatu kerajinan lah gitu Bu. Jadi Ibu Nila akan memilah sampahnya ya, sampah organik, kemudian membuat daur ulang dari sampah dan Ya Bu, pas banget ya. Kira-kira kapan Ibu akan mulai rencananya? Ya rencana ini ya Bu ya, kami akan berbincang-bincang dulu dengan teman-teman di sekolah kapan yang lebih baiknya. Kalau menurut saya dalam minggu depan lah Bu, secepatnya lebih baik. Kemudian kami menerangkan juga kepada anak supaya kalau kita bisa menanggulangi sampah, jadi sekolah kita ini akan tampak indah, tampak bersih dan aman dari suatu penyakit. Nah gitu Bu. Ya, rencana Bu Nila ya. Jadi komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Apakah nantinya dengan berkolaborasi atau apa ya Bu Nila? Ya rencana ya itu ya dengan berkolaborasi dengan teman-teman, kemudian membawa anak, bagaimana cara kita mengkiat-kiat cara kita untuk melakukannya gitu. Ya, oke Bu Nila, sekarang Ibu sudah menemukan solusi ya dari permasalahan Ibu tadi. Iya Bu. Ada lagi nggak hal-hal yang akan Ibu sampaikan selain tentang sampah Untuk tadi? saat sekarang ini itu saja dulu Bu. Tapi kalau ada begitu terlalu rumit nanti ya Bu ya, boleh saya menelpon Ibu lagi untuk meminta pendapat bagaimana cara solusinya yang paling baik lagi gitu Bu. Oh ya, tentu saja Ibu. Kapan Ibu memerlukan solusi dari saya siap membantu ya Bu. Ya terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Ini sungguh luar biasa ya. Saya senang berdiskusi dengan Ibu Nila. Semoga kita bisa saling berbagi ya Bu. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina. Tadi percakapannya dengan Ibu Nila sudah luar biasa. Mari kita beri aplaus ya untuk kegiatan kita pada hari ini. Ibu Lina sudah melakukan coaching dengan baik. Sudah terlihat alur kita pada percakapan yaitu adanya tujuan, adanya identifikasi, adanya rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching kita pada hari ini ya Bu ya. Khususnya Ibu Nila sebagai coach, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi kita pada hari ini? Alhamdulillah, indikator keberhasilan diskusinya yaitu tadi bagaimana coach ini dapat menemukan solusinya sendiri, mengatasi permasalahannya yang dihadapi, kemudian melakukan rencana aksi yang dibuatnya. Oke, baik ya Bu. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan dari Ibu Nila sendiri ya Bu. Nah, kemudian tadi Ibu juga menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukannya dengan baik. Kemudian karena dengan kita hadir secara penuh, itu akan menjadi pendengar yang setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan memberikan rasa nyaman dan mengalir solusi dari pemahaman coach itu sendiri, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Nah, terima kasih Ibu Lina selaku coach dan Ibu Ismila selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga terciptanya solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina.
kok.